Cerita dibuka dengan Sansan yang berteriak untuk menghentikan perbuatan yang sedang dilakukan oleh Jia Cheng saat itu. Sementara itu, Yinzi sangat kaget pada saat melihat wujud dari Sansan yang terlihat sangat menawan dan cantik. Yinzi yang melihat Sansan saat itu menjadi tertarik dan kemudian jatuh cinta kepadanya. Setelahnya, Sansan juga menanyakan apakah Yinzi baik-baik saja. Saat itu, sudah fix ya guys ya, si Yinzi ini telah sepenuhnya jatuh cinta kepada Sansan. Di sisi lain, Jia Cheng pun sangat-sangat marah karena perbuatan Sansan yang menyebabkannya tadi terlempar hingga merasakan sakit yang luar binasa. Dia juga memberitahu kalau orang yang di depannya itu merupakan seorang iblis dan dia juga adalah cowok. Sansan pun merasa aneh dan lalu melihat untuk memastikannya. Tapi setelah mengamati dengan seksama penampakan di depan matanya, dia pun jelas tak percaya dengan kata-kata Jia Cheng. Sementara itu, Yinzi yang tertarik dengan keimutan dan kecantikan Sansan mendekat ke arahnya. Pastinya Jia Cheng menjadi kaget dengan hal itu, dan dia pun langsung menarik Sansan untuk menjauh. Nah lo, ini cemburu kamu ya. Saat itu, Yinzi langsung marah dengan Jia Cheng. Tapi, Jia Cheng malah tambah marah lagi karena perilaku Yinzi. Dan yang lebih penting lagi, dialah yang telah mengambil foto itu. Singkat cerita, Yinzi pun mengerti apa yang terjadi dan alasan Jia Cheng untuk mencarinya. Namun, walaupun dia sudah mengerti, dia tetap tidak mau menghapusnya dan tidak ingin menghapusnya juga. Yinzi bersikeras tak ingin menghapusnya karena dampaknya nanti ke dalam kehidupan karir streamingnya akan sangat buruk. Dan itu akan menyebabkan kehidupan dari karir streamingnya berakhir. Apalagi pastinya akan menyebarkan rumor buruk kalau dia malah menghapus postingan viral itu. Belum lagi, Sansan itu adalah seorang malaikat. Sudah pasti, dia tidak akan membantunya. Tapi, mendadak Yinzi pun menjerit karena Sansan yang penasaran memegang ekornya. Yinzi berkata kalau ekornya itu sangat sensitif, berbeda dengan milik Jia Cheng yang strong. Di saat itu, Sansan pun mengingat adegan yang dia lihat di anime, dan dia tentu saja merasa senang karena impiannya akhirnya telah terwujud. Di samping itu, Jia Cheng pun menyuruh Sansan untuk terus melakukannya karena dia kepikiran sebuah ide. Yap, karena Sansan suka sekali memegang ekor, dia pun langsung melakukannya lagi. Dan tebak apa yang Jia Cheng perbuat? Dia melakukan cara yang sama seperti yang para bajingan itu lakukan pada Sansan dulu. Di situ, Yinzi sudah sangat tak berdaya dan hanya berkata kalau Jia Cheng itu sangat keji. Di sisi lain, Sansan juga merasa kalau ini sudah kelewatan. Tapi Jia Cheng memarahinya kembali karena ini salah dia sendiri yang lalai. Ditambah lagi, kalau dia tak melakukan ini, dia akan dideportasi dan dikurung di alamnya untuk selama-lamanya. Jia Cheng yakin kalau Sansan tidak ingin itu terjadi. Maka, kalau dia tidak ingin, dia harus melakukan ini semua. Karena dalam berurusan dengan iblis, maka mereka harus menjadi iblis dan melakukan cara iblis juga. Yinzi yang mendengar itu pun langsung tak kuasa menahan tangis dan hanya bisa berkata kalau Jia Cheng itu pengkhianat klan. Tapi nampaknya ini sudah berakhir bagi Yinzi karena sang malaikat juga telah menjadi fallen angel yang bersiap untuk menyiksa sang iblis. Singkat cerita, Sansan dan Jia Cheng pun berhasil menyiksa Yinzi dan mendapatkan video yang bagus. Namun di saat itu, Sansan pun langsung merampas ponsel itu, lalu langsung menghapus videonya. Setelahnya, dia juga mengembalikan ponsel milik Yinzi dan juga kemudian meminta maaf karena hal ini sangat penting untuk mereka berdua. Dan juga Sansan pun berkata kalau dia akan membantu Yinzi nanti karena mereka berada di dunia manusia. Jadi mereka harus saling membantu. Dan pada akhirnya, semua pun berjalan dengan baik, sesuai dengan yang telah direncanakan oleh pengawas kacamata. Keesokan harinya, di kampus terlihatlah Yinzi yang sedang berjalan untuk menghadiri kelasnya. Dan di saat itu, dia pun langsung menyapa Sansan yang dia lihat pada saat itu lewat. Sansan pastinya kaget dan tak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Jia Cheng yang ada di situ menjelaskan kalau dia itu adalah orang yang kemarin Sansan siksa. Jelas, karena otak Sansan ngelek, dia pun langsung kurang mengerti dan kurang paham dengan yang sementara terjadi sekarang. Namun di saat itu, Yinzi kambuh lagi karena sifat penggodanya yang selalu mencoba menggoda setiap cewek imut.
Tapi untung saja Jia Cheng ada di situ sebagai penjaga Sansan dari segala macam ancaman bahaya. Di situ Yinzi pun menjadi sangat kesal. Apalagi Jia Cheng itu bukan siapa-siapanya Sansan katanya. Jia Cheng pun kemudian berkata kalau dia hanya tak suka untuk melihat Yinzi berbicara dengan Sansan. Saat itu, tiba-tiba Sansan pun memberitahu mereka kalau ini saatnya mereka bertemu dengannya. Ternyata, kemarin sesuai janji, Sansan akan membantu Yinzi untuk mencari tahu masalah Yinzi. Karena ada satu malaikat yang dikenalnya sebagai seorang yang dapat membantu. Sansan juga berkata kalau pengawas itu merupakan orang yang lembut dan baik, yang merupakan sahabat Sansan. Setelah dia mendengar ucapan Sansan, Yinzi pun menjadi bersemangat untuk bertemu dengan pengawas yang dinilainya pasti merupakan seorang gadis manis. Setelah mereka sampai, Jia Cheng pun memperingati Yinzi sebagai satu keluarga bahwa yang Yinzi tunggu di dalam ruangan itu merupakan hal yang sangat mengerikan dan belum terlambat untuk kembali lagi dan tidak masuk ke sana. Tapi sudah pasti Yinzi tidak mendengarkannya karena dia belum tahu sifat dari pengawas kacamata yang sebenarnya jika tidak berurusan dengan Sansan. Sementara itu, Jia Cheng mulai kesal lagi karena tingkah Yinzi. Di situ Jia Cheng pun mulai merasa kesal karena tingkah Sansan juga yang kesenangan pada saat dia menjadi orang yang populer. Apalagi jika berurusan dengan orang yang tampan seperti Yinzi. Dan tidak seperti seseorang yang dulu dia temui yang memukulnya sampai babak belur, padahal kenal pun tidak. Untungnya dia tidak kehilangan sesuatu karena orang itu. Tapi bukan berarti dia peduli juga dengan hal sepele seperti itu. Sementara Jia Cheng sedang membacot, Sansan pun mendadak berkata, "Apakah kamu cemburu?" Setelah mendengarkan itu, Jia Cheng pun pelan-pelan menghadap ke arah Sansan dengan ekspresi yang sangat aneh. Sansan yang tidak mengerti kemudian bertanya alasan Jia Cheng menjadi kesal. Saat itu, Jia Cheng kemudian ingin memberitahu alasan dia menjadi kesal. Tapi, dia berpikir sebenarnya, karena apa dia menjadi kesal? Jia Cheng malah tambah bingung, kenapa dia menjadi kesal kepada Sansan. Sedangkan Sansan tidak berbuat salah juga kepadanya. Sementara mencari alasannya, dengan tiba-tiba sesuatu pun terlempar keluar dari pintu, yang ternyata merupakan Yinzi yang sudah babak belur. Dan itu menyebabkan pembicaraan Sansan dan Jia Cheng terputus. Dikarenakan Yinzi yang main masuk seenaknya ke dalam ruangan, padahal dia tidak mengetuk dahulu. Jia Cheng kemudian bersembunyi di belakang Sansan karena dia tidak ingin terlibat masalah dan berada di samping iblis berpakaian malaikat yang sangat suka menyiksa itu. Yinzi saat itu merasa sangat kebingungan karena mata iblisnya tidak berfungsi pada saat ingin membaca pengawas kacamata. Di saat itu, kacamata pun berkata kalau setelah dia ingat-ingat, sepertinya Yinzi adalah orang yang melamar pekerjaan beberapa waktu lalu. Yinzi pasti kaget karena dia tidak pernah melamar pekerjaan. Tapi kacamata memegang buktinya karena beberapa hari yang lalu Yinzi tidak tahu bahwa kacamata menyamar menjadi tukang paket. Dan paket yang ditandatangani oleh Yinzi itu adalah kontrak yang dipegang oleh kacamata sekarang. Ih, sumpah licik banget ini orang cuy, bikin ngeri. Ditambah lagi, Yinzi ditipu oleh kacamata agar Yinzi harus membantu kacamata mengurus kota ini selama lingkup waktu setahun. Kacamata juga berkata kalau orang yang dicari oleh Yinzi itu tidak ada di tempat ini. Dikarenakan rumor yang Yinzi dengar itu semuanya adalah bohong dan yang menyebarkannya adalah pengawas kacamata sendiri. Dan itu dilakukannya untuk memikat Yinzi untuk pergi ke kota ini. Di saat itu Yinzi pun menjadi sangat takut kepada kacamata. Jadi dia langsung melarikan diri dari tempat itu. Tetapi sayang sekali, cewek yang akan dihadapi oleh Yinzi sekarang tidak sama seperti cewek-cewek sebelumnya. Di saat itu, kacamata pun menggunakan lingkaran cahaya miliknya. Kemudian tersenyum dengan senyuman yang terlihat seperti seorang anak yang senang karena telah menemukan mainannya yang sudah lama hilang. Kacamata pun langsung merubah lingkaran cahayanya menjadi tali, lalu langsung menangkap Yinzi dengan tali itu, yang menyebabkan Yinzi tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Setelahnya, Yinzi pun dipasangkan semacam kalung pengekang, dan jika Yinzi mencoba melepaskannya, maka itu akan meledak dan menghancurkan kelapa milik Yinzi.
Saat itu, kacamata pun memperingatkan Yinzi untuk tidak mencoba macam-macam lagi. Dan kemudian dia pun ditarik secara perlahan ke dalam ruang gelap milik kacamata. Di sisi lain, terlihatlah Jia Cheng dan Sansan yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang. Tapi di samping semua itu, entah kenapa Sansan merasa kalau pengawas kacamata terlihat sangat senang pada saat berurusan dengan Yinzi. Keesokan harinya, Jia Cheng terlihat sangat lesu. Saat itu, Sansan pun terpancing dengan tingkah Jia Cheng yang membuatnya langsung bertanya mengenai Jia Cheng yang menjadi sangat lesu hari ini. Karena jebakannya berhasil, Jia Cheng pun langsung berkata kalau dia butuh teman untuk menghadiri event limited edition. Masalahnya, dia tidak punya teman untuk diajak. Saat itu, Sansan pun langsung mengajukan diri kalau dia bisa pergi bersama Jia Cheng. Tentu saja, Jia Cheng langsung menjadi sangat senang mendengarnya. Singkat cerita, di kota tempat event itu dilaksanakan, terlihatlah Sansan dan juga Jia Cheng yang sedang mengantri di tempat itu. Tetapi Sansan merasa aneh karena event ini sepertinya hanya diisi oleh para pasangan kekasih. Namun, sementara dia mengamati, dengan tiba-tiba Jia Cheng pun langsung merangkul Sansan saat itu. Jelas, Sansan pun menjadi salting karena hal yang dilakukan oleh Jia Cheng. Tetapi Jia Cheng pun memberitahu kalau event ini itu merupakan event pasangan. Di sana saja juga sudah tertulis dengan jelas kalau event ini hanya untuk pasangan saja. Di saat itu, Sansan pun protes karena Jia Cheng tak menjelaskan kalau ini merupakan event pasangan. Dan seharusnya, dari awal Jia Cheng sudah menjelaskannya dan tidak perlu menggunakan trik seperti ini, karena dia juga akan tetap ikut untuk membantunya. Di sisi lain, Jia Cheng saat itu sedang menghayal, jadi tidak mendengarkan apa yang Sansan ucapkan. Setelah pasangan lain selesai, sekarang giliran Sansan dan juga Jia Cheng untuk tampil. Di saat itu mereka pun masuk ke dalam toko dan bertemu dengan Om-Om Garang. Om-Om itu pun langsung bertanya apakah mereka pasangan atau bukan. Oh, sudah jelas. Jia Cheng langsung berkata dengan sangat percaya diri kalau mereka berdua adalah pasangan yang saling mencintai. Di saat itu Sansan pun sangat tak tahan dan merasa sangat malu karena saat ini dia sangat dekat dengan Jia Cheng. Tentu, Om-Om itu pun mendadak curiga dengan sikap Sansan. Dan karena Sansan ingin membantu Jia Cheng, dia pun langsung membalas pelukan Jia Cheng. Jia Cheng kemudian merasa senang karena sudah pasti ini akan berhasil dan mereka akan mendapatkan hadiah dari eventnya. Memang benar, Om-Om Garang itu pun berkata kalau mereka memang mesra. Tetapi dia pun menyuruh mereka untuk berciuman dulu, baru mereka akan mendapatkan hadiah eventnya. Tidak disangka, saat itu Jia Cheng pun main setuju-setuju saja. Jia Cheng tentunya langsung meminta Sansan untuk cepat melakukannya saja. Apalagi mereka sudah sering berciuman sebelumnya. Di saat itu, Jia Cheng pun langsung menarik Sansan dan memaksanya untuk melakukan itu. Tapi hal itu tidak berhasil dan digagalkan oleh Sansan. Di sini Jia Cheng terlihat sangat serius dan berkata kalau ciuman itu sebenarnya hanyalah kontak antara kedua membran mukosa. Dan itu akan berakhir dalam 0,1 detik. Jadi apa masalahnya? Jia Cheng yang sudah kesurupan kemudian memaksa Sansan untuk melakukannya. Dan Sansan tidak bisa apa-apa karena dia sudah ditekan terlalu jauh oleh Jia Cheng. Namun dengan tiba-tiba, karena sudah terlalu malu, Sansan pun menarik dan membanting Jia Cheng tepat di hadapan Om-Om Garang itu. Di saat yang sama, Sansan pun baru sadar kalau mereka sudah tamat dan pasti akan dikeluarkan dari tempat event ini. Tetapi anehnya, Om-Om Garang itu pun memberikan hadiah event kepada Sansan yang terheran-heran saat itu. Si Om-Om Garang berkata kalau tadi itu sangat romantis. Romantis kepala bapak kau. Tak berselang lama, hari pun sudah sore dan Jia Cheng sangat senang karena berhasil mendapatkannya. Ya, walaupun dia juga mendapatkan benjol yang besar di kepalanya. Di sisi lain, Sansan terlihat sangat waspada di hadapan Jia Cheng akibat tingkahnya tadi. Di saat itu, Jia Cheng kemudian tersenyum kepada Sansan dan berterima kasih karena sebab bantuan Sansan lah mereka bisa mendapatkan ini. Dia juga memberikan satu untuk Sansan sebagai hadiah. Tapi Sansan pun berkata kalau dia tidak mau yang jelek dan mau yang ada di tangan Jia Cheng. Keesokan harinya, terlihatlah Yinzi yang sangat trauma dengan apa yang dia hadapi karena pengawas kacamata selalu saja menyiksa dirinya. Sesaat kemudian, alarm mengganti pakaiannya pun berbunyi dan dia pun pergi untuk berganti pakaian. Setelahnya, mereka pun membicarakan tentang yang sebenarnya terjadi kepada Jia Cheng. Setelah mengetahuinya, Yinzi pun tertawa terbahak-bahak.
karena bisa-bisanya Jia Cheng terjebak dalam skenario pernikahan bodoh itu. Apalagi dia baru bisa melepaskan cincinnya setelah kontrak berakhir. Namun Yinzi merasa aneh, karena seharusnya cincin pernikahan itu dipakai di sebelah kiri dan bukannya di kanan. Ya, tetapi Yinzi mah bodoh amat dengan itu, dan juga merasa sangat ingin tahu siapa sebenarnya malaikat bodoh yang menikahi Jia Cheng. Tiba-tiba Sansan pun muncul, dan tentu Yinzi langsung mendekat kepada Sansan saat itu. Tetapi dia merasa aneh, karena sepertinya dia mengenali cincin yang dipakai oleh Sansan. Dan mendadak, Jia Cheng pun langsung merangkul Yinzi dan memberitahu kalau Sansanlah malaikat bodoh yang mereka maksud. Saat mengetahuinya, Yinzi pun tersungkur dan merasa sangat iri kepada kesialan yang Jia Cheng dapatkan. Apalagi setelah mendengarkan perdebatan Jia Cheng dan Sansan tentang menyiapkan makan malam untuk hari ini, yang sangatlah relate dengan apa yang diperdebatkan oleh pasangan muda. Yinzi sangat tidak menyangka dan terlalu iri kepada Jia Cheng. Apalagi saat itu Jia Cheng menunjukkan wajah yang sangat sombong kepadanya, dan itu membuatnya sangat jengkel. Dia juga bertanya tentang yang Sansan sukai dari iblis rendahan itu. Mendengarnya, Sansan pun nampak grogi dan kemudian bergumam mengenai yang dia sukai dari Jia Cheng. Kalau kalian peka, kalian bisa tahu kalau Sansan mulai menemukan sebuah perasaan yang tulus untuk si Jia Cheng. Tapi Jia Cheng menghancurkannya lagi dan memaksa Sansan untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Saat ini terlihat jelas kalau Sansan diberatkan dengan hal itu atau dengan apa yang dia katakan. Setelah mengetahuinya kalau si Sansan ini tidak menyukai Jia Cheng, Yinzi pun langsung meminta Sansan untuk menceraikan Jia Cheng saja kalau begitu. Lalu kemudian menikah dengannya saja. Apalagi Yinzi berjanji akan memperlakukan Sansan dengan sangat baik. Ditambah lagi, Jia Cheng itu hanya seorang kismin yang pastinya menghabiskan gaji bulanannya untuk membeli diamond untuk game online dan juga membeli figur anime. Yinzi juga mengetahui kalau jangan-jangan selama ini kerjaan Jia Cheng itu ialah menipu Sansan. Dan ya, itu memang benar. Ditambah lagi, Sansan juga memberitahu kalau yang mengatur keuangan adalah Jia Cheng. Saat itu, Yinzi langsung tahu bahwa sudah pasti Jia Cheng hanya memanfaatkan Sansan saja dan menggunakan semua uang bulanan milik Sansan. Dan karena semua itu, Sansan tidak perlu bersama dengan iblis sampah seperti Jia Cheng dan bersama dengannya saja. Karena dia memiliki semuanya, mulai dari uang, apartemen mewah, dan apapun itu, semuanya dimiliki. Di saat itu, Jia Cheng pun mulai ketar-ketir karena tawaran Yinzi sangat bagus, yang kemungkinan membuat Sansan tergiur. Tiba-tiba, karena memikirkannya, Jia Cheng pun membayangkan kehidupannya setelah Sansan pergi darinya dan pergi bersama dengan si Yinzi. Dan itu sangat-sangatlah mengenaskan. Oleh karena hal itu, Jia Cheng pun tidak akan membiarkan Yinzi begitu saja. Karena mau sampai kapanpun, Sansan akan terus menjadi miliknya. Tak hanya itu, Jia Cheng juga mengaku kalau dia tidak bisa hidup tanpa Sansan. Anjir, proposal kah? Di sisi lain, Sansan merasa sangat malu karena kata-kata Jia Cheng itu. Yinzi yang tidak terima mulai merebut Sansan, dan di saat itu Sansan pun menjadi bahan rebutan antara mereka berdua. Ditambah lagi mereka pun mulai saling berargumen soal aset pribadi seorang cewek. Dan tentunya kalian pasti sudah paham apa yang saya bicarakan di sini. Sansan pastinya sudah muak karena mendengar semua yang mereka katakan. Karena saat itu mereka secara tidak sadar sudah sangat sarkas kepada si Sansan. Dan oleh karena itu, dia pun langsung membenturkan Jia Cheng dan juga Yinzi secara bersamaan. Dan kemudian meninggalkan mereka berdua di tempat itu karena dia sudah merasa sangat jengkel. Di keesokan harinya, terlihatlah Sansan yang sedang ngambek kepada Jia Cheng. Sansan bahkan melakukan segala sesuatu hal yang membuat Jia Cheng kesal secara berulang kali. Oleh karena itu, Jia Cheng pun membiarkan Sansan saja. Dan karena itu, rumah ini juga menjadi sangat damai karena si Sansan diam-diam saja hari ini. Saat itu beberapa jam pun berlalu dan hari sudah sore. Tentu, Sansan masih ngambek kepada Jia Cheng. Dan pada akhirnya, Jia Cheng pun menyerah dan mencoba untuk membujuk Sansan dengan segala macam hal kemampuan terbaik yang dia miliki. Tetapi, semuanya nampak percuma saja karena Sansan sudah terlalu marah kepada Jia Cheng. Dan hal tersebut pun membuat Jia Cheng risih. Dan oleh sebab itu,
Jiacheng pada akhirnya sepenuhnya menyerah dan meminta maaf kepada Sansan. Dan barulah setelah dia mengucapkan kata maaf, hal itu pun menarik perhatian Sansan. Jiacheng saat itu meminta maaf karena dia sudah sangat kasar kepada Sansan. Tapi Sansan pun bermain dengannya lagi dan berkata kalau dia tidak mendengarkannya. Dan dikarenakan Jiacheng tak ingin Sansan merajuk lagi, dia pun terpaksa melakukan tindakan yang menurutnya sangat memalukan, yang pada saat itu barulah membuat Sansan tersenyum. Tapi setelah itu Sansan pun membahas tentang uang bulanan miliknya yang dihabiskan oleh Jiacheng, yang berarti Jiacheng hanya memanfaatkannya saja selama ini untuk menjadi uang tabungan berjalan. Dan Sansan mengira karena itulah dia memaksa Sansan untuk bersama dengannya. Jiacheng yang bingung pun mulai menjelaskan bahwa hal yang dikatakan Sansan itu memang benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya dia merasa sangat-sangat kesal pada saat ada seorang pria yang ingin mendekati Sansan. Jiacheng juga sebenarnya tidak tahu kenapa dia merasa seperti itu, tapi itulah kebenarannya. Dan jika Sansan memang ingin mengikuti orang itu, dia bisa kawin lari saja dengannya kalau mau, dan Jiacheng tidak masalah. Tentu, di sana Sansan berkata kalau itu tidak mungkin terjadi. Tetapi Jiacheng tak percaya karena kemarin Sansan tidak langsung menolak proposalnya si Yinzi. Sansan kemudian memberitahu kalau sebenarnya dia tidak tahu mau menjawab apa, karena itu merupakan kali pertamanya ditembak oleh seseorang, ditambah lagi oleh seorang gadis yang sangat imut. Namun di saat itu Jiacheng pun langsung menyela dan berkata dengan keras kalau menurutnya Sansan lebih imut daripada Yinzi. Os, karena menyadarinya, Jiacheng pun langsung menutup mulutnya yang spontan mengeluarkan isi hati miliknya. Jelas, Sansan yang mendengarnya dengan sangat-sangat jelas lalu mendekat perlahan pada Jiacheng dan menyuruhnya untuk mengulangi apa yang dia katakan tadi. Saat itu, karena semua yang Sansan katakan benar dan memang begitu, Jiacheng tak dapat membantah lagi dan hanya bisa mengelak saja. Jiacheng saat itu sudah merasa tak tahan lagi dan lalu meneruskan kata-katanya saja karena sudah terlanjur. Jiacheng jujur bahwa hanya ada satu hal saja yang bagus dari Sansan, dan itu adalah wajah imutnya. Tapi menurutnya hanya sedikit saja, katanya. Di saat itu Sansan pun menjadi sangat sombong karena baru kali ini dia dipuji oleh orang yang suka membulinya. Dan malam itu perdebatan mereka pun terus berlanjut.